Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BRUK. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap warga negara harus mendapatkan hak-hak dasar mereka dan hidup layak. Berdasarkan prinsip ini, kebijakan yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah A. Memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin. B. Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. C. Memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. D. Membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atau E. Memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat. Nah, ini ditanya kita dalam soal tadi yang tidak sesuai ya, di mana sila kelima ini memuat nilai-nilai mengenai kesejahteraan atau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana caranya agar seluruh rakyat Indonesia ini mendapatkan kehidupan yang layak? Nah, kita cek mulai dari opsi A, memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin. Ini tentunya benar, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk poin B, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ini juga iya, karena harapannya dengan membantu biaya pendidikan dari masyarakat yang kurang mampu, bisa meningkatkan kompetensi mereka, serta nantinya bisa berdampak pada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kemudian untuk poin C, memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Nah, ini seharusnya yang diberikan insentif itu masyarakatnya, bukan pengusahanya. Jadi untuk sementara ini, untuk yang poin C ini menyimpang. Kemudian kita bandingkan dengan poin D dan juga E. Membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jelas iya. Lalu yang E, memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat, iya. Nah, maka yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila itu adalah opsi jawaban yang C, yakni memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah poin yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, satu tanah air, yaitu Indonesia. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk A. Pemerintah pusat yang kuat dan otonom. Nah, tentunya tidak ya kalau otonom, berarti tidak melibatkan pemerintah daerah. Lalu yang B, pemerintah pusat yang kuat dan daerah yang lemah. Tentunya tidak, harusnya dua-duanya sama-sama kuat. Lalu yang C, pemerintah pusat yang lemah dan daerah yang kuat. Tentu juga bukan. Kemudian yang D, pemerintah pusat dan daerah yang saling bekerja sama. Iya. Lalu yang E, pemerintah pusat dan daerah yang saling bertentangan. Tentunya tidak ya, karena apabila antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bertentangan, justru menciptakan terjadinya perpecahan. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah opsi jawaban yang D, yakni pemerintah pusat dan daerah yang saling bekerja sama. Karena memang negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, ya kan? Artinya satu, di mana seluruh elemen itu harus saling bekerja sama dan saling mendukung, saling menguatkan agar tercipta Indonesia yang kuat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang hakim agung yang naik bajai atau taksi ke kantornya memang bukan pemandangan lazim. Begitu pula mengontrak rumah di perkampungan belakang bengkel las. Terlebih dalam kondisi saat ini ketika kendaraan dan barang mewah lainnya seakan menjadi ukuran prestis tidaknya seseorang, yaitu ukuran prestis tidaknya seseorang. Dialah Artijo Alkostar, seorang hakim agung yang mampu melawan arus. Kisah tersebut menunjukkan bahwa beliau A. Memiliki kebiasaan hidup hemat dan tidak suka pamer kekayaan.
B. Memiliki gaya hidup yang sesuai dengan standar gaji hakim agung. C. Ingin menampilkan atau menunjukkan citra diri sebagai hakim yang sederhana. D. Merasa tidak nyaman dengan kemewahan dan lebih memilih kesederhanaan. E. Memiliki prinsip hidup prasaja dan tidak terpengaruh oleh materialisme. Kalau kita perhatikan lebih detail, apa yang dilakukan oleh Hakim Artijo Alkostar ini kan sebenarnya lebih menunjukkan ke sikap hidup sederhana, ya kan? Jadi meskipun di saat ini atau di zaman yang sekarang, biasanya orang-orang itu kan berlomba-lomba menggunakan fasilitas yang mewah, karena dianggapnya itu merupakan ukuran prestis tidaknya seseorang. Namun hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Hakim Artijo Alkostar. Jadi beliau ini merupakan seorang hakim yang mampu melawan arus dengan tetap hidup sederhana serta tidak terpengaruh oleh adanya perkembangan zaman. Jadi meskipun beliau hidup di zaman sekarang yang semuanya serba modern, semuanya serba mewah, namun beliau ini tetap pada prinsipnya, yakni hidup prasaja dan tidak terpengaruh oleh materialisme. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 3 itu adalah opsi jawaban yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Vino merupakan seorang atlet karate profesional yang telah memenangkan banyak pertandingan. Hal ini terjadi karena Vino merupakan seorang yang berintegritas. Di bawah ini yang merupakan satu upaya yang dilakukan Vino dalam mewujudkan integritas diri adalah A. Konsisten menjaga kebugaran fisik dalam latihan secara teratur. B. Bertanding dengan penuh sportivitas dan kejujuran. C. Menjaga gerakan agar tidak mengenai lawan saat bertanding. D. Menghormati lawan dan wasit dalam setiap pertandingan. E. Istirahat yang cukup agar fresh ketika bertanding. Nah, di sini tadi kan Vino dijelaskan bahwa dia tuh seorang atlet profesional yang telah memenangkan banyak pertandingan. Nah, yang menunjukkan kalau Vino itu atau usaha-usaha yang telah dilakukan Vino sehingga dia itu mendapatkan pencapaian semacam itu, kira-kira mana di antara opsi jawaban A sampai E yang menunjukkan sikap integritasnya seorang Vino sehingga dia itu bisa memenangkan banyak pertandingan? Oke, sekarang kita cek lagi mulai dari opsi jawaban yang A. A. Konsisten menjaga kebugaran fisik dengan latihan secara teratur. Ya, ini bisa jadi ya, karena dengan Vino berlatih secara konsisten, maka itu nanti bisa berpengaruh terhadap kondisi fisiknya dan juga nantinya ketika dia dalam pertandingan. Lalu yang B, bertanding dengan penuh sportivitas dan kejujuran. Nah, ini merupakan sikap saat pertandingan, tetapi sikap sportivitas dan kejujuran ini belum tentu menjamin kalau Vino ini akan memenangkan banyak pertandingan. Jadi kita skip dulu untuk opsi jawaban yang B. Lalu yang C, menjaga gerakan agar tidak mengenai lawan saat bertanding. Ini bukan. Lalu yang D, menghormati lawan dan wasit dalam setiap pertandingan. Ini juga tidak berpengaruh terhadap banyak sedikitnya kemenangan. Lalu yang E, istirahat yang cukup agar fresh ketika bertanding. Ini juga kurang relate dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Sehingga satu-satunya jawaban yang relate dengan apa yang digambarkan Vino di dalam soal itu adalah opsi jawaban yang A. Karena dengan sikap konsisten ya, sikap konsisten yang dimiliki oleh Vino ini nanti akan merujuk pada salah satu perilaku integritas, ya kan? Karena dengan adanya sikap integritas ini otomatis menunjukkan bahwa di dalam dirinya si Vino ini dia itu merupakan orang yang teguh di dalam pendiriannya, ya kan, sehingga apa yang dilakukan itu konsisten sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal. Maka jawaban yang paling relate dengan apa yang ditanyakan di dalam soal itu adalah opsi jawaban yang A, yaitu dengan cara konsisten menjaga kebugaran fisik dengan latihan secara teratur. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Perang dagang AS-Cina telah berlangsung selama beberapa tahun dan telah menimbulkan berbagai dampak ekonomi dan politik di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara juga merasakan dampak dari perang dagang ini. Bagaimana perang dagang AS-Cina dapat dikaitkan dengan konsep bela negara di Indonesia? A. Perang dagang AS-Cina tidak ada hubungannya dengan bela negara karena merupakan masalah ekonomi. Tidak ya, ini langsung kita eliminasi. Yang opsi jawaban A. Kemudian yang opsi jawaban yang B.
Perang dagang AS-Cina merupakan ancaman bagi ketahanan ekonomi Indonesia, sehingga bela negara diperlukan untuk memperkuat ekonomi nasional. Iya, betul. Karena dengan cara melakukan bela negara, itu nantinya bisa menjadikan Indonesia ini memiliki ketahanan ekonomi meskipun sedang berlangsung perang dagang AS-Cina. Lalu yang opsi jawaban C, perang dagang AS-Cina dapat memicu konflik geopolitik sehingga bela negara perlu dilakukan untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Nah, adanya perang dagang AS-Cina ini dampaknya lebih ke bidang ekonomi, ya, bukan ke bidang geopolitik. Kita eliminasi jawaban yang C. Lalu opsi jawaban yang D, perang dagang AS-Cina merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspornya ke AS dan Cina, sehingga bela negara perlu dilakukan untuk mendukung diplomasi ekonomi. Ini bukan ya, kurang sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Lalu yang E, perang dagang AS-Cina adalah masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh Indonesia, sehingga bela negara tidak diperlukan. Ini tentu salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 ini adalah opsi jawaban yang C, yaitu perang dagang AS-Cina merupakan ancaman bagi ketahanan ekonomi Indonesia, sehingga bela negara diperlukan untuk memperkuat ekonomi nasional. Demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.